Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kami Santosa Joyful Kids. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan akan ditemani oleh Kak Indri dan Kak Fitri. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita siapkan Alkitab kita.
Action. Oke adik-adik, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan juga hatinya. Kita nyanyikan pujian, siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yeay, shalom adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kalince, dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat yang berasal daripada Engkau memberkati kami. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini kakak mau bercerita tentang apa ya? Adik tahu nggak kakak cerita tentang apa pada saat ini? Nah, pada saat ini adik harus tenang ya, harus lihat Alkitabnya dan juga harus teliti dengan apa yang kakak ceritakan pada saat ini. Nah, pada suatu saat ada 3 orang yang bersahabat adik-adik. Siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa? Nah, pada saat ini kakak mau bercerita tentang 3 orang yang bersahabat, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego. Pasti adik-adik tahu nggak, pernah dengar cerita itu. Tapi kita perjelas lagi ya cerita kita pada saat ini. Nah, adik-adik, suatu saat ada yang namanya Nebukadnezar adik-adik. Nah, ini adalah Nebukadnezar, di mana dia menyuruh prajurit-prajuritnya ini untuk membuat patung, dan dia menyuruh menteri-menteri dan juga pengusaha-pengusaha untuk menyembah patung dan melihat patung yang sudah didirikannya itu adik-adik. Nah, seperti apa ya patung yang didirikan oleh Nebukadnezar pada saat itu? Nah, ini ternyata adik-adik patung yang sudah didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, setelah itu adik-adik, setelah bangsa-bangsa orang-orang pada saat itu datang melihat patung Nebukadnezar, dia menyuruh orang-orang itu untuk menyembah patung Nebukadnezar. Dan juga adik-adik, setelah itu dia berkata memerintahkan bagi siapa yang tidak menyembah patung Nebukadnezar, pada saat itu ia akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala adik-adik. Nah, bagaimana kalau
adik-adik, kalau kita diperhadapkan dengan ancaman seperti itu, apakah kita mau? Apakah kita mau untuk masuk ke dalam api? Sedangkan api yang kecil aja kalau terkena tangan kita pasti gimana adik-adik? Pasti panas kan adik-adik? Pasti berluka tangan kita. Nah, tapi pada saat ini kita lihat ya, tapi ada 3 orang yang tidak menyembah patung itu adik-adik. Walaupun tadi sudah diperintahkan bagi siapa yang tidak menyembah patung itu akan dicampakkan ke dalam api yang menyala. Tapi siapa ya ketiga orang itu? Siapa adik-adik? Ya betul, Sadrak, Mesad, dan Abednego adik-adik. Setelah mengetahui Sadrak, Mesad, dan Abednego pada saat itu tidak menyembah patung Nebukadnezar, mereka dipanggil oleh Nebukadnezar datang ke istananya adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, setelah itu Nebukadnezar memberi kesempatan kepada Sadrak, Mesad, dan Abednego untuk apa ya adik-adik? Ya, Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyembah patung yang sudah didirikannya itu. Tapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesad, dan Abednego? Mereka sama sekali tidak mau menyembah patung yang disembah, patung yang didirikan oleh Nebukadnezar pada saat itu adik-adik. Lah, di situ adik-adik, Nebukadnezar dia marah dan dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencampakkan Sadrak, Mesad, dan Abednego ke dalam api yang panasnya 7 kali besar dari sebelumnya adik-adik. Ya ampun adik-adik, adik-adik mau nggak gimana kalau adik-adik di posisi Sadrak, Mesad, dan Abednego pada saat itu? Pasti, tapi kakak yakin karena Tuhan bersama-sama dengan adik-adik, dengan kita semua, pasti kita takut karena Tuhan selalu menolong dan menyelamatkan kita adik-adik, karena Tuhan itu adalah juru selamat kita. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Sadrak, Mesad, dan Abednego diikat, dikasih jubah, dan juga dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Malah menteri-menteri atau prajurit-prajuritnya yang mau mencampakkan Sadrak, Mesad, dan Abednego tadi, mereka lah yang mati karena kepanasan, karena panasnya api tersebut. Nah, inilah prajurit-prajurit yang sudah terbakar adik-adik. Tapi Sadrak, Mesad, dan Abednego sudah masuk ke dalam api yang menyala-nyala tadi adik-adik. Setelah itu apa yang terjadi ya adik-adik? Menurut adik-adik pada saat ini, apakah Sadrak, Mesad, dan Abednego terbakar karena api yang menyala-nyala? Nah, setelah itu adik-adik, Nebukadnezar kaget adik-adik. Kok Nebukadnezar kaget ya? Apa yang terjadi? Kok dia kaget? Nah, kita lihat ya adik-adik. Karena Nebukadnezar kaget melihat ternyata dia melihat tadinya hanya Sadrak, Mesad, dan Abednego yang dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dia melihat dan dia kaget. Kok ada 4 orang yang bersama Sadrak, Mesad, dan Abednego? Siapakah yang 1 orang tadi? Itu adalah Yesus adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesad, dan Abednego. Buat apa ya adik-adik? Untuk datang menghadap dia. Dan setelah itu adik-adik, Sadrak, Mesad, dan Abednego tidak kenapa-napa. Itu karena apa adik-adik? Ya betul adik-adik, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan, di mana mereka percaya kalau Allah yang mereka sembah itu pasti akan menolong dan menyelamatkan mereka adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi?
Tuhan kepada prajurit-prajuritnya dan kepada menteri-menterinya dan kepada bangsa-bangsa yang ada di Babel pada saat itu. Bagi siapa yang meremehkan atau bagi siapa yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesakh dan Abednego akan dibunuh dan rumahnya akan dibakar adik-adik. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan Sadrak, Mesakh dan Abednego pada saat itu. Sehingga adik-adik, apa yang terjadi? Sadrak, Mesakh dan Abednego diberikan kesempatan, diberikan pangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, dengan cerita kakak pada saat ini, apa yang bisa kita ambil dengan cerita Sadrak, Mesakh dan Abednego? Menurut adik-adik siapa aja? Ya, betul adik-adik, percaya. Selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita adik-adik. Oke adik-adik, pada saat ini kiranya cerita yang kakak sampaikan bisa kita ceritakan kepada teman-teman yang belum bersama-sama dengan kita pada saat ini. Oke adik-adik, hanya inilah cerita kakak, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami sudah mendengarkan cerita Sadrak, Mesakh dan Abednego yang selalu percaya kepadamu. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun ancaman-ancaman yang bukan berasal daripada Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan menjauhkan daripada kami. Seperti tadi Sadrak, Mesakh dan Abednego dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, tapi Tuhan menyelamatkannya tepat pada waktunya, sehingga Sadrak dan Abednego tidak terjadi apa-apa. Tuhan, ingat kehidupan kami serahkan sepenuhnya di tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Hore! Nah, adik-adik, ibadah kita saat ini telah selesai. Adik-adik jangan bersedia. Nanti minggu depan kakak sekolah minggu yang lain menemani adik-adik. Nah, sekarang jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman adik-adik juga terberkati. Kak Fitri dan Kak Indri pamit ya.